Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang statistiknya ya, yaitu mengenai ukuran letak, meliputi kuartil, desil, persentil dari data tunggal dan data kelompok. Namun pada video kali ini saya hanya akan membahas kuartil dari data tunggal. Pada video-video yang akan datang akan kita bahas yang lainnya. Langsung saja pada pokok persoalannya. Kuartil adalah nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data yang sudah terurut menurut besarnya nilai menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu nilai kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Misalkan garis ini adalah data yang sudah terurut menurut besarnya nilai. Maka data ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak seperti ini ya. Nah, jadi ada 3 titik yang membagi kelompok data ini sehingga menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Yang paling kiri ini sudah tentu nilai data yang pertama atau yang terkecil ya. Di sini Q1, di sini Q2, di sini Q3, dan di sini nilai data yang terbesar atau XR. Dengan demikian, di bagian ini dari X1 sampai Q1 ini ada 25% data. Dari Q1 ke Q2 ada 25% data. Dari Q2 sampai Q3 ada 25% data. Dan dari Q3 sampai XN ada 25% data. Jadi seperti itu kuartil ya. Oleh sebab itu kuartil ada 3, Q1, Q2, dan Q3. Jadi kalau kita mencari kuartil ya mencari 3-tiganya. Kecuali disebut langsung tentukan Q1 atau tentukan Q2 atau tentukan Q3. Seperti itu ya. Lanjut. Kuartil dari data tunggal. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini adalah kuartil dari data tunggal. Langsung saja contohnya ya. Contoh 1, tentukan nilai kuartil dari kelompok data berikut. Ada banyak di sini, ada 4 ya. Hanya 4 ini mewakili dari karakter masing-masing. Jadi 4 ini semuanya berbeda karakternya. Jadi kalian harus memahami ini ya. Langsung saja kita bahas penyelesaian. Kita bahas yang A dulu ya. Datanya 5, 6, 7, 4, 3, 6, 7, 2, 9, 8, 7, 4, 5. Tentu saja sesuai dengan pengertiannya, data harus diurutkan dulu sebagai berikut. Diurutkan dari nilai data terkecil hingga nilai data terbesar. Seperti ini ya. Ini sudah diurutkan. Nah, untuk data yang seperti ini kan cukup sedikit, nggak usah susah-susah lah cari kuartilnya ya, langsung saja. Kalian kan pasti tahu tengahnya yang mana ya. Nah, itu Q2 ya, itu Q2. Nah, ini tengahnya. Ini langsung. Pasti ini keduanya.
Nah, untuk menentukan Q1, lihat yang sebelah kiri ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tengah-tengah dari yang sebelah kiri. Yang di sini berarti ya, di sini nih. Kosong nih. Nah, ini adalah Q1. Untuk Q3, kelompok yang sebelah kanan, ambil tengahnya lagi di sini ya. Nah, ini adalah Q3. Jadi untuk kuartil yang data tunggal hanya sedikit seperti ini saja cara nyarinya. Jadi nilai kuartil Q1 sama dengan, lihat nih, 4 tambah 4 gitu ya, bagi 2 sama dengan 4. Q2 sudah kelihatan nih, 6. Q3 sama dengan 7 tambah 7, tuh lihat ya, dibagi 2 sama dengan 7. Jadi mudah ya, mudah. Kita langsung yang B ya, penyelesaian. Yang B, datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 7, 3, 2, 9. Data kita urutkan dulu seperti ini. Jadi 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9. Coba kalian plototi tengah-tengahnya yang mana, pasti tahu lah ya tengahnya ya mana. Nah, inilah tengahnya, ini pasti Q2 ya. Kemudian Q1, lihat data bagian kiri nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengah-tengahnya mana? Pasti tahu itu ya. Inilah Q1. Q3 dari sebelah kanan. Kanan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengah-tengahnya mana? Pasti ini Q3 ya. Sehingga kalau kalian perhatikan, kelompok data yang sudah terurut ini terbagi menjadi 4 bagian ya, yang sama banyak. Bagian pertama nih ada 3. Ini bagian kedua ada 3. Ini bagian ketiga ada 3. Bagian keempat juga ada 3. Itulah kuartil ya. Jadi nilai kuartilnya adalah Q1, sudah jelas tuh 3 ya. Q2 sama dengan, nah ini kan 4 tambah 5 bagi 2 sama dengan berapa? 4,5. Coba lihat Q3, kelihatannya berapa? 6. Kuartil atas atau Q3 sama dengan 6. Gampang ya. Lanjut yang C, penyelesaian. Datanya 3, 3, 5, 5, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8. Seperti tadi, data diurutkan dulu sebagai berikut. Kita urutkan dulu ya, hati-hati mengurutkannya, jangan sampai salah. 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Ini data yang sudah diurutkan. Sekali lagi, lihat tengah-tengahnya. Pasti tahu ya di mana tengah-tengahnya. Nah, ini dia tengah-tengahnya. Inilah Q2. Q1, lihat sebelah kiri, mana tengah-tengahnya. Ini juga Q1. Q3, lihat sebelah kanan, mana tengah-tengahnya. Ini Q3. Sekali lagi perhatikan, kelompok data terurut ini terbagi menjadi 4 bagian sama banyak. Bagian pertama ada 3, bagian kedua ada 3, bagian ketiga ada 3, bagian keempat juga ada 3. Jadi nilai kuartilnya adalah jelas kelihatan semua ya. Q1 sama dengan 3,
Q2 sama dengan 5, Q3 sama dengan 8. Gampang betul ya. Lanjut. Yang D ya, penyelesaian. Ini datanya 7, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 9, 2. Data kita urutkan dulu sebagai berikut. Ini sudah diurutkan. Sekali lagi pelototi tengah-tengahnya. Yang mana? Ya, di situ ya, inilah Q2. Q1 sebelah kiri, lihat mana tengah-tengahnya? Iya, ini ya Q1. Q3 sebelah kanan, mana tengah-tengahnya? Iya, itulah Q3. Q1, Q2, Q3. Ini pun data terurut terbagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Bagian pertama 3, bagian kedua 3, bagian ketiga ada 3 juga, bagian keempat ada 3 juga. Kok kebetulan 3 terus ya? Iya. Jadi nilai kuartil adalah Q1. Coba perhatikan, 4 tambah 4 bagi 2 sama dengan 4. Q2 sama dengan 5 tambah 6 ya, bagi 2 sama dengan 5,5. Q3 sama dengan 7 tambah 7 bagi 2 sama dengan 7. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa.